Assalamualaikum Kandaku. Caranya nih. Terdengar juga? Kakak, selamat malam. Oh alah, oh alah, sorry. Ya, udah ada suaranya ya? Siap, siap Kanda. Sudah ada Kanda. Sorry. Ini Saya kamera kira aku muncul nggak ya, Kak? enggak deh, belum. Oh, izin keluar bentar ya, Kak. Baru izin. Oke, ya kita tunggu sambil melihat komen-komenan teman-teman, teman Kendall. Oke, ini teman-teman, adik-adik semua 12 Bulukumba yang akan ikut SNMPTN ada ya? Silahkan acungkan tangan jika ada ya, teman-teman. Ya, sudah bergabung Mas Kia. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama terima kasih narasumber kita, Kak Ilham Halis dengan Kak Askia Hunaida. Sedikit saya jelaskan untuk narasumber kita hari ini. Jadi pertama Kak Ilham Halis, alumni mahasiswa statistik Universitas Hasanuddin dan baru-baru wisuda. Selamat atas wisudanya. Selanjutnya Kak Askia Hunaida, mahasiswa kedokteran Universitas Nusa Cendana. Ya, salam kenal untuk teman-teman yang bergabung dan silahkan dinikmati untuk kegiatan hari ini. Jadi kegiatan hari ini tuh kegiatan pertama kali dari kami, Kendall. Jadi saya sedikit jelaskan bahwa Kendall itu alumni Seman 12 Bulukumba angkatan 2019. Alumni 2018, Pak. 2018 ya? Ya, angkatan 9 tahun 2018. Dan alhamdulillah kami masih sering jalankan silaturahmi bersama teman-teman. Iya, untuk teman-teman yang bergabung silahkan acungkan tangannya yang ingin daftar SNBP tahun ini begitu supaya kami tahu bagaimana segmentasi orang-orang yang bergabung hari ini. Ya, itu tadi perkenalan. Mungkin kegiatan sebelum masuk ke inti ya, mungkin terkait Askia Hunaida ya, yang sekarang uh, sementara semester 6 ya. Bagaimana aktivitas sebagai mahasiswa yang mau menuju tingkat akhir?
Oke Kak, makasih Kak Yayat. Sebelumnya selamat malam Kak Ilham, Kak Yayat. Kalau bicara tentang mahasiswa, sekarang udah semester 6 ya. Jadi kalau sekarang tuh lebih beradaptasi gitu dari semester-semester awal. Sekarang semester 6 udah lebih beradaptasi dengan kayak pelajaran, kapan kayak mau belajar, kapan tidak, kapan ada waktu untuk kayak buat olahraga atau sebagainya itu udah lebih teratur dari semester-semester sebelumnya. Jadi untuk sekarang semester 6, sekarang sementara lagi masukin judul Kak, jadi belum kayak di ACC siapa pembimbingnya. Jadi ya kedepannya semoga dilancarkan terus sampai seperti Kak Ilham sampai wisuda, amin. Jadi untuk sekarang alhamdulillah sih Kak, adaptasinya baik. Ya, ya, ya. Luar biasa ya, menuju semester akhir. Ya, kalau Ilham Alis gimana? Setelah wisuda, apa perbedaan menempuh apa ya? Masa-masa sekolah dari 12 tahun lanjut kuliah 4 tahun dan pasti berubah ya sekarang lanjut dua atau dua kerja. Siap, siap. Eh, Kalau pengalaman sendiri sih kayak apa ya? Eh, Suatu ya gelar itu memang wow. Dari segi perasaan kita juga susah untuk dapatkan dan itu suatu pencapaian yang sangat luar biasa. Meskipun ya mungkin dalam perjalanannya itu cukup berkelok-kelok juga, ada dramatisasi dengan dosen-dosen. Mungkin itu hal yang biasa ya dalam penyusunan laporan akhir, tapi ya mungkin seninya memang di situ. Nah, jadi untuk teman-teman ya mungkin sementara juga menyusun seperti Kak Skia, ya insya Allah dipermudah dan semoga cepat mendapat gelar. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya. Ya, terima kasih ya untuk pengalaman terkait dengan selama menjadi mahasiswa. Mungkin masuk ke inti ya teman-teman. Jadi kita hari ini temanya tips dan trik mengikuti atau persiapan SNBP. Perlu mungkin saya ingin jelaskan sedikit ya supaya teman-teman bisa tahu gambarannya. Yang ingin daftar mungkin sudah tahu begitu. Jadi tahun ini tuh yakni SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, di mana tahun pertama mungkin ya perubahan nama. Nah, tahun sebelumnya itu kan SNMPTN, Seleksi Nasional Memasuki Perguruan Tinggi Negeri, dan kedua narasumber kita hari ini itu merupakan lulusan SNMPTN langsung begitu. Makanya sudah mungkin teman-teman diperlukan nasihatnya untuk teman-teman yang ingin daftar. Nah, kemudian teman-teman juga yang gabung, yang ingin daftar, mungkin sudah tahu begitu jadwal SNBP dan SNM dan SNBT ya, SNBT untuk pengganti SBMPTN. Nah, untuk tahun ini mungkin teman-teman sudah tahu ya untuk jadwalnya. Jadi jadwal pendaftaran SNBP itu mungkin sampai tanggal 28 Februari begitu. Jadi masih ada persiapan-persiapan untuk adik-adik daftar SNBP. Jadi silahkan begitu diikuti kegiatannya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, jadi SNBP itu kan apa ya? SNBP itu lebih banyak lagi begitu yang diterima, baik dari segi mahasiswa vokasi, kemudian D3 dan D4 itu sudah menerima di SNBP. Itu perbedaan SNBP dan SNMPTN. Nah, terkait perbedaan perubahan nama ini bagaimana tanggapannya? Mungkin Kak Askia, perubahan nama ya di tahun ini begitu. Baik Kak, dari izin jawab dari yang Kakak jelasin tadi, perbedaannya SBE, apa yang prestasi sekarang dengan yang dulu jalur nasional ya. Mungkin sekarang tuh kan sudah bisa masuk D3 dan sebagainya. Menurut aku sih perkembangannya lebih baik. Tapi katanya aku kayak baru-baru nanya ke teman-teman juga yang mau masuk perguruan tinggi tuh, kan dulu di SN kita tuh kayak nilainya tuh kita mengambil dari beberapa mata kuliah saja gitu, kayak IPA, matematika, dan sebagainya, biologi. Nah, sekarang tuh yang bedanya katanya tuh semua nilainya lebih dimasukkan. Jadi, teman-teman tuh lebih kayak mengatur nilainya tuh dari semua mata pelajaran gitu, nggak tentu dari 4 mata pelajarannya benar-benar kita tingkatkan nilainya. Jadi, kalau yang tadi ada plus minusnya sih. Perubahan daripada namanya tuh kita bisa masuk ke selain daripada perguruan tinggi negeri, bisa yang di tempat-tempat lainnya itu bagusnya. Tapi yang tadi itu di masalah perkara nilai gitu. Jadi
ya kita benar-benar nilai kita tuh dari semua mata pelajaran bagus. Jadi itu sih Kak, ada plus minusnya dari perubahannya. Oh iya, iya. Jadi dulu hanya 4 mata kuliah yang dihitungnya, yang misalnya IPA yang khusus untuk IPA, yang IPS khusus untuk IPS ya. Sekarang betul-betul semua mata pelajaran ya dihitung. Iya, katanya segitu Kak yang aku tanyain. Ya, itu tadi ya sedikit penjelasan untuk perbedaan SNBP dan SNMPTN dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin terkait dengan kita masuk ya kiat-kiat ini soalnya kalian kan kakak-kakak sekarang ini merupakan awardi begitu, awardi yang lolos, kita belum lulus SMA, teman-teman sudah punya pintu, punya kursi lah di sebuah perguruan tinggi itu apa ya? Semua teman-teman yang gabung pasti cita-cita begitu. Belum lulus SMA sudah punya jatah kursi di setiap kampus begitu. Nah mungkin dari Kak Ilham Alis apa sih dari kelas 10 bagaimana momentum atau mempersiapkan dari kelas 10 kah atau apa sih target-targetnya begitu? Ada list kah untuk mencapai inilah SNMPTN yang harus kucapai begitu? Iya. Apalagi kampusnya kan kampus Universitas Hasanuddin. Ya, silakan. Ya. Pertama-tama mungkin ya tak lupa kita sangat bersyukur ya karena dalam melalui proses ini kita juga tidak pernah tebak di mana kita akan mematok tenda. Artinya di mana kita akan mematok di mana kita akan belajar ke depannya. Ya. Mungkin dalam perjalanannya ya mungkin dari semester 1 itu apa ya? Untuk persiapan dalam mengikuti SNPTN itu pasti ada. Ya, mulai kita memperlihatkan atau memperhatikan setiap apa ya, tren ataukah naik turunnya dari sebuah nilai yang akan diinput nantinya itu juga termasuk dalam suatu persiapan. Mungkin saya juga sedikit tambahkan bahwa perbedaan dari SNBP dengan SNPTN itu juga sangat baik kalau saya melihat secara apa ya, sumber-sumber yang saya baca. Nah, itu di mana dalam SNBP itu dia melihat juga bukan hanya dalam prestasi akademik, tapi non akademik juga dalam termasuk dalam penilaian. Makanya ketika saya baca-baca peralihan dari SNPTN itu dengan beralih menjadi SNBP itu juga sangat baik. Kemudian untuk dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di waktu semasa SMA, ya, juga saya tidak pernah mematok bahwa saya akan mengikuti SNPTN nantinya. Nah, itu belum termasuk, belum terbesit dalam dalam niat, ya mungkin mulai dari semester 10, niat kelas 10, baru ada niat di kelas 11 untuk memperbaiki, tapi mungkin ini sudah jalannya, karena alhamdulillah banyak kegiatan-kegiatan yang kami ikuti dan itu merupakan nilai plus dalam melakukan seleksi SNBP untuk sekarang ini. Kemudian untuk titiknya itu mungkin nanti ya kita paparkan. Mungkin itu dulu persiapan kami selama kuliah atau kami selama SMA dalam untuk mengikuti SNPTN ini. Nah, kemudian kalau saya boleh sarankan ya untuk teman-teman atau viewers yang sedang menonton ini, mungkin yang paling penting ya dalam melakukan atau dalam jika kita ingin melakukan ikut dalam SNBPT itu, maka hal yang paling bagus adalah kita usahakan bagaimana cara kita mengumpulkan sertifikat-sertifikat yang mungkin bertaraf nasional, internasional maupun lokal. Mungkin itu Kanda. Silakan. Ya, terima kasih Kak Ilham Halis. Mungkin sedikit ya nanti akan berkembang pertanyaannya. Untuk Kaskia sendiri kan tadi Kak Ilham ini dia ternyata kelas 11 begitu baru mempersiapkan dan cari tahu mungkin ya tentang SNMPTN atau mau masuk perguruan tinggi begitu. Kalau Kaskia sendiri sudah menebak mungkin dari kelas 10 atau dari kelas berapa nih? Oke Kak, makasih sebelumnya dari penjelasan
Kak Ilham tadi udah banyak dan lengkap sekali untuk kiat-kiatnya. Nah, mungkin kalau Kak Ilham tadi persiapannya tuh dari kelas 11, ya memang aku taunya SN tuh dari kelas 10 gitu, tapi untuk baru-baru persiapannya tuh bahkan di kelas 12 gitu. Mbak, mau pilih jurusan ini apa itu belum terpikir gitu mau kemana nih ke depannya. Jadi mungkin lebih lambat lagi dari Kak Ilham gitu, milihnya mau kemana nanti, mau ambil jalur apa, bisa nggak atau enggak gitu. Gitu mungkin Kak, ya. Atau mau lanjut kiat-kiatnya Kak? Iya. Tapi mungkin kan tadi mungkin penunjangnya begitu dari sertifikat mungkin Kaskia sudah tahu ya. Misalnya ini nih yang menunjang begitu dari kelas 12 atau kelas 11 atau kelas 10 begitu, ini sih yang harus saya kumpulkan, misalnya ada olimpiade ataupun organisasi, sudah tahu nggak ya pemetaannya begitu kan. Terbatas ya kalau SNMPTN kan tiga ya, cuma tiga ya sertifikat yang harus dikumpul begitu ya, Ya, itu Kak, mungkin ya. sangat menunjang. Ya, jadi aku izin jawab Kak. Kalau untuk masalah sertifikat itu kan sudah ada dari kakak-kakak sebelumnya tuh. Jadi dari teman-teman yang lain tuh udah disampaikan bahkan sebelum masuk SMA kalau nanti tuh kita bakalan kumpul sertifikat gitu. Tapi pas benar-benar ininya tuh diusahain pas kelas 12. Jadi ini pentingnya sebenarnya tuh di dalam sekolah. Jadi peran penting dalam SNPTN itu adalah sekolah juga sebenarnya. Karena tanpa sekolah yang ada ngarahin atau apa, kita juga sebagai siswa tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau nggak ada sekolah ataupun juga pengajarnya yang ngarahin. Jadi benar-benar tuh dalam satu, jadi dari siswa, dari sekolah dan pengajarnya tuh harus benar-benar saling bekerja gitu supaya kita tuh bisa masuk SN. Kan juga sebelum masuk SN ini ada dulu kan ya, kayak seleksi nilai dulu. Misalnya dari angkatan IPA, dari jurusan IPA, IPS, bahasa itu kuotanya beberapa itu kan terbatas gitu pas masuk SN. Jadi benar-benar kayak gimana ya? Benar-benar kayak nilai kita tuh emang kita dikasih tahu dari awal tuh diatur dengan baik. Jadi benar-benar perhatikan nilainya itu dari setiap mata pelajaran. Jadi kalau misalnya ada nilai kita kurang baik, jadi kita usahakan bagaimana supaya kita ada remedial atau apa gitu untuk menunjang nanti supaya nilainya tuh nggak anjlok banget turunnya. Jadi itu yang pertama mungkin nilainya diperhatikan. Kemudian gimana ya kayak aku lanjut kiat-kiat itu gimana Kak? Mungkin itu aja itu yang tadi pasang. Jadi sebentar begitu. Kita bahas sertifikat dulu, penunjang sertifikat. Jadi mungkin ya untuk Kak Ilham Alis mungkin ada saran nggak kan untuk jurusannya kan universitas apa ya statistik. Nah mungkin apa ya di mana gitu sertifikat apa saja sih yang harus dibutuhkan atau difokuskan, kan pasti banyak lah sertifikat dari organisasi ataupun lomba. Nah sertifikat yang dibutuhkan itu untuk ini yang bagus nih sesuai jurusan kah atau gimana? Iya. Kemarin itu kami, yang alhamdulillah mungkin tunjuk sudah jalannya, karena sewaktu SMA kita ya yang kita ikuti lomba itu yang selalu bersinggungan dengan matematika, dengan statistika mungkin juga bagian. Makanya waktu ingin mendaftar SNPTN, ya maka kami ambil untuk jurusan statistika. Ya. Mungkin itu sudah jalannya juga sih kalau menurut kami, karena setiap kami ikut lomba ya selalu matematika. Ya. Sebenarnya waktu SMA ya kami selalu ingin apa ya menggeluti yang karya tulis ya, karena kami ingat perkataan dari kepala sekolah kami dulu itu Pak Samsul Rizal bahwa jika kau mau apa ya naik pesawat terbang, coba menulis. Nah, jadi itu yang selalu terbenang di benak kami bahwa kami ingin selalu apa ya, menggali potensi kami di penulisan. Ternyata setelah kami ya berjalan apa yang kami dapatkan itu justru tempat lain, artinya adalah semua jalannya. Kemudian mungkin ini juga yang paling penting sih faktor teman ya, mungkin itu sangat menunjang di mana kita akan berakhir nantinya, karena pada dasarnya ya, faktor di mana apa ya kata-kata siapa temanmu itu kau. Nah itu yang selalu juga kami tanam, artinya yang selalu kami dengar. Nah mungkin itu mindset kami juga, dan itu pada intinya bahwa
dalam memilih jurusan nantinya, ya, alhamdulillah kami ini kemarin selalu sering ikut mengikuti lomba. Nah, jadi dari sertifikat lomba matematika ini yang kami kumpulkan, kemudian yang kami masukkan dalam form SNPTN. Tentunya kami juga terlintas dalam benak kami bahwa kami ingin memasuki jurusan statistika ini. Mungkin itu sih kayak. Oh iya, iya. Ya sangat luar biasa ya, mulai dari sertifikat KTI, matematika, kemudian pengaruh teman itu memang sih dampaknya luar biasa gitu untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin daftar. Kalau Kak Kia sendiri masih ingat nggak sertifikat yang dipakai daftar ini sehingga ini sih targetnya supaya lolos SN itu apa ya, kan 3 ya, mungkin masih diingat sertifikatnya? Oke, Kak, makasih sebelumnya. Jadi kalau misalnya masalah sertifikat-sertifikat yang dikumpulkan itu akan sama tadi Kak Ilham. Jadi kita utamakan dulu yang dari misalnya ikut lomba nasional, terus provinsi, kabupaten, dan ke bawahnya. Jadi kita utamain dulu yang nasional. Tapi tadi Kak Ilham kan lebih ke matematika sama mungkin karya tulis ya. Aku juga nggak ini banget matematika. Jadi kalau yang aku lebih masukin tuh di sekolah kan ada lomba kayak eskul pramuka, palang merah, kospala. Nah kebetulannya aku gabung di palang merah gitu. Nah di palang merah ini ada salah satu lomba itu traveling. Nah di traveling itu kan ada beberapa lomba kesehatan. Nah di mana alhamdulillah yang maksudnya yang aku inginkan tuh nantinya mau belajar di sekolah kesehatan gitu, kuliah kesehatan. Nah, hal ini menunjang di Palang Merah itu. Jadi ada beberapa lomba di Palang Merah itu yang terkait dengan kesehatan. Jadi kebanyakan sertifikat lomba yang aku masukin itu dari Palang Merah itu karena juga aku ambil jurusan yang bagian kesehatan gitu, Kak. Jadi sertifikat Palang Merah kan juga banyak lombanya tingkat provinsi. Jadi aku masukin yang sertifikat Palang Merah yang tingkat provinsi itu. Ada juga sertifikat di kabupaten tapi itu nggak dimasukkan karena saran dari guru, lebih utamain yang dari provinsi gitu dibanding kabupaten. Jadi untuk sertifikat tiga-tiganya tuh mungkin dari Palang Merah gitu, Kak. Untuk menunjang lebih ke juga kesehatan. Ya. Ya. Sedikit ya saya potong dulu untuk teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya, mungkin saya berasal akan menampung dulu, nanti di akhir sesi setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab begitu. Jadi silahkan jika ingin bertanya ditampung atau di komentar begitu untuk pertanyaannya. Ya sedikit saya tambahkan ya. Jadi tidak sinkron ya. Ya harus disinkronkan ya dengan jurusan yang diambil dengan sertifikat pendukung. Misalnya tadi Kailan Halif jurusannya yang didaftar itu statistik, jadi dia kasih masuk lomba-lomba matematika supaya menunjang gitu. Begitu dia daftar di kesehatan, dia masukkan sertifikat mengenai kesehatan begitu. Jadi silahkan adik-adik dicatat begitu. Bagaimana menyinkronkan sertifikat dengan jurusan yang didaftar di kampus. Mungkin itu, dan juga ya terkait dorongan atau motivasi guru ya. Bagaimana teman-teman? Karena kami bertiga itu alumni apa ya? Alumni 90 Kumba, dan pasti tahu lah bagaimana pengaruh guru, motivasi guru itu sangat berasa sehingga sampai saat ini pun masih berasa gitu. Jadi mungkin teman-teman mulai dari Kelamalis, pengaruh guru bagaimana? Sebenarnya saya ini mau bahas pada saat tips and trick sih, tapi ini sudah didahului oleh Kakanda Yayat, makanya tidak apa-apa kita singgung juga. Kalau masalah guru, ya mungkin ini merupakan faktor terbesar. Artinya bukan hanya salah satu faktor, tapi mungkin ketika kita persenkan dalam 100% itu, mungkin faktor guru ini kami ambil itu sekitar 50%, ya daripada dari segi mungkin faktor guru ini ya yang bisa membuat kita itu kedekatan emosional kita dengan guru kita, kemudian penilaian, ya, kemudian psikologi. Mungkin ini satu rangkaian yang kita tidak bisa pisahkan, karena menurut saya kedekatan kita dengan guru, ya mungkin ketika misalnya begini, kita mau ambil jurusan ini, ya, misalnya kita mau ambil jurusan matematika, tapi kita tidak pernah tahu bahwa
kita itu misalnya di matematika, atau misalnya kita mau ambil matematika, tapi sebenarnya yang kita kuasai itu hanya apa ya, misalnya kimia atau biologi. Nah, makanya yang bisa melihat potensi dalam diri kita itu memang guru. Jadi kuncinya memang di situ. Nah, jadi menurut kami, ya, ketika misalnya kita ingin memutuskan langkah ke depan, itu baiknya kita berkoordinasi lah, misalnya dengan guru, misalnya ketika kita misalnya mau mendaftar atau memilih jurusan, nah, mungkin kita bilang, Pak, mungkin apa yang Bapak bisa mungkin lihat dari saya, ya jurusan mana yang bisa saya ambil, nah, melalui dengan sesuai dengan potensi saya begitu. Mungkin ini faktor yang apa ya, yang luar biasa mungkin, yang sangat-sangat luar biasa, apalagi mungkin di sekolah kita dulu itu apa ya, bilang orang ada tong kunci-kunci. Nah, ini mungkin dilihat bahwa memang kunci itu yang kita pegang adalah faktor guru sendiri. Nah, mungkin itu kan. Iya, itu tadi ya, bahwa guru itu memang effortnya atau pengaruhnya itu luar biasa dalam hal pemilihan jurusan ataupun pengurusan untuk daftar SNBP itu luar biasa begitu. Nah, untuk Kak Tia sendiri bagaimana nih terkait guru di SMA 12 Bulukumba? Oke Kak, izin jawab. Alhamdulillah, sebetulnya aku kayak beruntung, alhamdulillah sekolah ditempatkan di SMA 12, alhamdulillah bersyukur sekali karena kerjasama dari guru-gurunya tuh sangat baik itu untuk siswanya bagaimana memikirkan untuk masa depannya. Jadi kalau menurut aku pengaruh guru tuh sangat pokoknya sangat berarti banget gitu. Dari pemilihan jurusan aja aku nggak berani bilang aku mau milih di jurusan ini, sampai aku benar-benar chat privat gurunya, benar-benar kayak nyampein, Pak, saya mau di sini, Pak, kira-kira bisa nggak ya gitu. Soalnya banyak teman-teman yang lebih ini gitu, jadi nggak pernah bilang ke orang lain, langsung ke guru tersebut, langsung chat privat nyampein saya sebenarnya di sini, kira-kira saya bisa nggak. Jadi benar-benar kayak pengaruh guru tuh sangat luar biasa, Masya Allah menurut saya. Habis itu kayak diarahin setelah kayak chat itu, jadi diarahin nilai kamu gimana gitu, bisa nggak sampai di sini, bisa nggak. Jadi habis itu kayak minta tolong sama kayak diarahin gimana supaya nilainya ini kayak bisa baik, ikut kayak misalnya ada pengulangan atau apa untuk menunjukkan nilainya nih baik. Sama untuk jurusannya, nah mungkin kayak jurusan saya tuh, saya tahu potensi diri saya, nggak mungkin saya bisa tembus sampai mungkin di kampusnya Kak Ilham. Saya tahu saya nggak bisa tembus gitu. Jadi guru saya ini benar cari di setempat, bahkan saya tuh taunya dari teman saya sendiri. Oh, katanya kamu mau diarahin di sini ya, tempatnya di NTT, di Kupang. Kamu tahu nggak di mana? Aku nggak tahu ini di mana gitu. Jadi benar-benar tuh dari teman, aku tanya guru lagi, ini di mana? Ini di mana sebenarnya tempatnya? Jadi benar-benar kayak guru tuh sangat berarti bagi saya, terutama mungkin Pak Supri Asmin, saya sebut saja, terima kasih banyak kepada beliau, karena kalau mungkin tanpa beliau, saya nggak bisa menyampaikan apa yang saya mau, dan saya mungkin nggak bisa sampai kuliah di sini. Mungkin itu dari saya sih, Kak. Pengaruh guru sangat berarti sekali. Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk Bapak Supri Asmin, terima kasih ya telah mendidik kami dan sangat berpengaruh terkait dengan pemilihan jurusan ataupun bagaimana kami di sekolah begitu. Barangkali nanti nonton. Lanjut tadi setelah guru, mungkin tadi Kak Tia menyinggung nilai ya. Ya, untuk mungkin pendapatnya Kak Ilham lagi, seberapa besar Kak ini pengaruh nilai ini terkait dengan kelulusan di kampus begitu? Seberapa besar Kak ini pengaruhnya gitu? Iya, kalau ya masih sistem yang dulu kan pada SNPTN itu dengan SNBP kan mungkin dari segi penilaiannya, saya baca dari sumber-sumber itu bahwa ketika SNPTN itu memang murni dari nilai akademik. Kemudian pada SNBP itu ada
dua, yaitu faktor nilai akademik, kemudian prestasi akademik, kemudian yang kedua adalah nilai non akademik atau ekstrakurikuler. Nah, mungkin dari sini kita bisa ya dapat gambaran bahwa faktor nilai ya itu sangat memang ya sangat menunjang lah dalam misalnya kita ingin jalur masuk perguruan tinggi itu secara undangan ya. Artinya apa? Bahwa yang unik juga dalam SNBP itu bahwa misal dulu itu ada kayak misalnya dikotak-kotakkan. Nah, misalnya jurusan IPA dari SMA itu wajib juga SMA pada saat kuliah itu juga ada sebenarnya dengan IPA. Tapi pada SNBP ini itu bisa selang-seling, artinya kedudukan kita IPA dengan IPS itu sama dalam perguruan tinggi. Mungkin juga bagus dikaji mungkin nantinya ketika misalnya kita butuh ini saran juga kepada sahabat channel, mungkin kita carikan nanti materi yang lebih masuk ke dalam hal itu. Nah, karena memang kuncinya saya lihat di situ untuk SNBP itu di situ. Nah, dari itu ya faktor nilai memang sangat menunjang. Tapi untuk prestasi yang di luar akademik itu juga sangat menunjang untuk SNBP ini. Mungkin itu Kak Yayat. Iya, terima kasih ya Kak Ilham. Jadi yang baru bergabung, jadi silahkan ya adik-adik yang ingin bertanya silahkan dilempar kepadanya di kolom komentar. Nanti di akhir sesi kami akan seleksi atau baca pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kalau dari edukasi sendiri nilai ini minimal berapa sih yang harus disiapkan dari kelas 10, mungkin sesuai targetkan jurusannya begitu di kesehatan. Kemudian kalau nilainya ini harus atau ada saran dari guru, misalnya nilainya harus di atas sudah 90 ke atau 80. Bagaimana dari kasihan sarannya untuk adik-adik terkait nilai? Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Juga seperti tadi sama Kak Ilham, kalau nilai ini sangat berpengaruh. Kemudian target nilainya tuh kira-kira berapa ya untuk kalau misalnya kita mau daftar. Nah, jadi kalau misalnya kayak kita mau ngambil contohnya jurusan kesehatan, jadi kita perhatikan kayak nilai-nilai seperti biologi, fisika, ataupun yang terkait di kesehatan itu. Jadi kita usahain di nilai-nilai tersebut, kalau misalnya kita mau ambil kesehatan, intinya nilainya tuh 90-an ke atas. Jadi kita usahakan nilai itu 80-90-an ke atas. Kalau misalnya kita mau ngambil jurusannya nanti misalnya kesehatan, matematika, atau sebagainya, jadi nilai tersebut yang benar-benar harus kayak menonjol gitu, kayak 90. Tapi usahain nilai-nilai yang lain itu nggak terlalu jauh juga jaraknya antara misalnya pelajaran. Kan kalau misalnya ngambil semua mata pelajaran, nggak jauh-jauh juga, misalnya biologinya 90, terus bahasa Indonesia mungkin 80. Jadi kita usahain tuh nilai satu dengan lainnya tuh kayak mau sama gitu, nggak jauh banget untuk membentuk kayak gelombang. Sama mungkin yang lain juga, selain daripada terkait nilai, nah yang penting juga ini kita lihat dulu dari kuota masing-masing di fakultas atau di kampusnya, nerima berapa untuk SNPTN. Supaya dari kita tahu kuotanya tersebut, ya, tapi ini harus ada bantu kayak guru ataupun mungkin yang lebih mengetahui lah kuota dari universitasnya yang terima berapa untuk misalnya jalur SNPTN atau sekarang namanya apa. Nah, sama itu kita harus tahu, karena kalau misalnya ikut jalur prestasi ini, kita bukan hanya bersaing dalam satu provinsi saja, banyak saingan kita dari provinsi-provinsi lain gitu. Jadi kita usahain nilai-nilai kita ini benar-benar tinggi dari yang teman ini, karena misalnya ada temen nih misalnya di luar provinsi, walaupun kita mendaftar di dalam satu provinsi ini, tapi nilai yang di luar provinsi itu lebih tinggi, nah kita yang lebih diutamain di luar provinsi tersebut. Jadi benar-benar nilai ini harus kita tunjang, sama yang tadi, baik akademik ataupun non-akademik itu harus baik. Mungkin itu dari saya, Kak. Iya, ya. Luar biasa memang ya. Pengaruh nilai ini kan nilai utama begitu. Jadi tadi dari kasihan soalnya teman-teman, jadi diusahain dari semester 1 itu sampai semester 6 tak bergelombang gitu ya nilainya. Kemudian diusahain tadi kata Gaskia
80-90 itu mulai dari semester 1. Jadi itu naik terus sampai dapat 90-an ke atas. Jadi itu sarannya dari Taskia teman-teman untuk nilai. Dan sudah disinggung juga terkait dengan pemilihan fakultas ataupun jurusan begitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke fakultas itu ada mungkin ya trik-trik yang lain lagi terkait dengan tadi kan saya sudah mengkerucutkan dari sertifikat, kemudian pengaruh lingkungan, utamanya guru di sekolah, yang terakhir itu nilai. Mungkin ada lagi tambahannya ya kakak-kakak. Pak Ilham atau Kak Tia bisa pengaruh lain begitu. Sebelum masuk ke pemilihan jurusan, jadi pemilihan jurusan kita pilih sendiri. Mungkin Kak Tia ada lagi Kalau triknya dari selain aku kayaknya udah mau sama semua sih Kak. Yang tadi yang disampaikan sama Kak Ilham terus dijelasin gabung sama Kak Yayat lagi. Kayaknya udah ada semua selain dari nilai, sertifikat, guru, teman. Ya kembali lagi salah satunya tuh kuncinya ke diri kita sendiri. Kita sanggup dan kita usaha dan kedepannya tuh gimana. Jadi usaha dari sendiri kita juga perlu sih. Itu aja sih kata Mbak. ya mungkin kalau Kak Ilham ada mungkin pengaruh keluarga utamanya orang tua misalnya dalam mendidik misalnya ke sekolah atau apa mungkin Ya, gimana Kak? betul. Ya, terima kasih Kak Eyat. Kemudian saya mau tambahkan satu juga, ya betul tadi yang kita sampaikan bahwa keluarga mungkin itu menunjang untuk pemilihan atau misalnya faktor psikologi dalam keluarga itu memang ya, sangat ya, merupakan faktor fundamental juga. Makanya kontrol dari keluarga, kemudian mungkin sinergitas lah antara keluarga dengan sekolah atau guru-guru itu juga sangat wajib karena ketika apa ya ingin nilai bagus ya mungkin faktor dari orang tua kemudian guru sekolah mungkin itu ya sangat bersinambungan ya makanya mungkin faktor orang tua atau keluarga juga itu kondisi keluarga juga sangat wajib diperhatikan. Mungkin itu sih kayak ya itu tadi ya teman-teman mungkin sebelum masuk ke pemilihan jurusan kemudian alasannya dan trik memilih jurusan itu nanti jadi sudah tadi kiat-kiatnya silahkan teman-teman dicatat. Selanjutnya kita masuk ke jurusan begitu yang pastinya jurusan inilah yang akan membawa kita ke gerbang atau ke dunia kerja nantinya. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh terkait pemilihan jurusan. Ya, pertama dari Kaskia sendiri, mungkin pertanyaannya saya, dulu waktu SN ini kan bisa memilih gitu beberapa jurusan dan beberapa kampus mungkin ya. Dulu memilih jurusan-jurusan apa saja dan alasan terkuat untuk memilih jurusan-jurusan tersebut itu apa sih? Mungkin dari sisi kota atau apa mungkin sudah tak dibahas sedikit. Jadi mungkin Askia silahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Kebetulan pas dulu SMA, pas mau daftar SNPTN tuh, kan sambil diarahin sama guru, sambil konsultasi tadi mau milih apa. Jadi pada saat itu, mohon maaf sebelumnya juga, sama alhamdulillah pada saat milih jurusan di SNPTN tuh, keduanya milih jurusannya tuh semuanya di Fakultas Kedokteran. Tapi tuh beda-beda. Ada di kalau pilihan pertama itu di sini di Universitas Nusa Cendana di NTT. Kalau yang keduanya tuh pilihan keduanya di Samratulangi gitu. Jadi lanjut daripada itu tadi apa ya Kak? Selain daripada itu untuk pilih jurusan tersebut begitu. Mulai dari mungkin dilihat dari kota atau pesaingnya siapa saja. Mungkin bisa disampaikan begitu alasannya. Memilih jurusan yang tidak tertarik. Jadi sebelumnya tuh untuk kenapa bisa milihnya di NTT. Jadi sebelumnya ada kebetulan dari guru kita juga di SMA 12 ada anaknya dulu yang mendaftar milih kedokteran gitu di Universitas Nusa Cendana dan kebetulan beliaunya tuh lulus tapi mungkin nggak diambil atau gimana. Jadi udah ada arahan dari situ kalau dia milih tuh dia kan juga bersama dari kita dari Bulukumba juga. Terus nembak kedokterannya tuh di luar di NTT. Nah, kebetulan dapatnya lulus. Jadi guru nih nyaranin gimana kalau coba gitu. Coba daftarnya.
kebetulan alhamdulillah lulus di sini. Sama mungkin dari segi kuota itu mungkin belum tahu atau gimana ya, soalnya untuk kuota ini kurang kayak di samping kita sendiri sebagai siswa tuh keterimanya berapa, tapi kalau misalnya mungkin peluangnya juga mungkin masih bisa sih Kak kalau misalnya bersaing dari provinsi-provinsi dari sini Kak. Jadi mungkin itu saja, kalau kuota ini masih agak kurang tahu atau jelas gimana berapa yang diterima di sini. Tapi itu tadi batu loncatannya kenapa bisa ambil di sini, karena kebetulan ada cerita dari anaknya guru ini yang kebetulan juga lolos di sini Kak, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Skia untuk jurusannya. Mungkin Kak Ilham Halis ada dulu atau alasan memilih jurusan tersebut dan trik begitu untuk adik-adik atau tips untuk adik-adik memilih jurusannya atau fakultasnya begitu. Mungkin ada sedikit tips dan trik sambil disampaikan alasannya dulu begitu. Iya. Baik, terima kasih. Kemarin itu pada saat pemilihan jurusan banyak aspek-aspek sebenarnya yang kita harus lihat terlebih dahulu. Yang pertama adalah kekuatan nilai kita sendiri, dimana misalnya nilai kita ini condong ke jurusan yang mana. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pemilihan jurusan di universitas itu kita harus buka apa ya? Kalau misalnya perusahaan itu bilang buka buku dulu, nah, kita harus lihat bahwa potensi sekolah kita itu di mana saja. Misal yang kemarin ini di Universitas Hasanuddin itu di jurusan kami itu mulai dari angkatan 2013 itu sudah ada. Nah, sudah ada alumni dari SMA Negeri 12 yang sekolah di situ. Nah, jadi pada saat tahun berikutnya kita kan sudah lihat ini database-nya bahwa di Universitas Hasanuddin ini misalnya jurusan fisika itu sudah banyak alumni dari SMA Negeri 12 Bulukumba. Nah, jadi otomatis kita juga bisa tembak hal itu dengan yang sama, jurusan yang sama. Nah, maka peluangnya itu juga baik karena ini terbukti bahwa dari tahun berapa? Kalau tidak salah itu mulai dari tahun 2013 ya. Alumni di SMA Negeri 12 Bulukumba itu sudah ada di Universitas Hasanuddin di statistika. Jadi ya mungkin itulah bahwa pandangan kalian bahwa harus ada alumni yang di dalam itu. Nah, karena yang penilaiannya juga itu bahwa ketika misalnya alumni misalnya dari sekolah kami ini SMA Negeri 12 Bulukumba masuk ke Universitas Hasanuddin, kemudian memiliki citra yang bagus, memiliki prestasi yang bagus, nah, maka itu yang membuat mungkin peluang untuk mengambil jurusan itu menjadi terbuka lebar. Nah, mungkin itu juga. Kemudian untuk memilih jurusan itu soalnya yang paling penting itu apa yang kita suka. Kemudian misalnya kita nyamannya di perhitungan atau misalnya ya perhitungan. Kemudian kita terima atau kita nembak ke misalnya yang bicara sospol misalnya yang misalnya dengan ya kayak begitu misalnya, maka itu sebenarnya tidak sinkron dengan apa yang kita tembak. Makanya apa yang kita suka jurusan yang kita mau itu juga harus mungkin diklinikan. Kemudian yang jangan pernah terpaksa dengan satu jurusan. Nah, misal saya wajib memang di matematika. Misalnya saya wajib di matematika, itu sebenarnya tidak boleh. Karena peluang kita itu kan kita tidak tahu, kita hanya bisa berusaha. Makanya kalau saya boleh usahakan kita punya minimal cadangan lah. Kalau kita tidak lolos di prodi misalnya matematika, mungkin kita bisa tembak statistika atau misalnya ilmu komputer dan sebagainya. Nah, kemudian untuk memilih jurusan kan biasanya itu ada dua. Nah, pada jurusan pertama itu mungkin
apa ya, eh, misalnya kualitas apa ketaatannya itu kita apa ketatan ya itulah ketatan itu mungkin sangat berpengaruh juga karena misalnya kita lihat bahwa peluangnya di situ tinggi, tapi kita di sini rendah, itu juga merupakan sebenarnya tips untuk bagaimana kita lolos dalam SNBPTN ini. Kemudian mungkin yang terakhir itu apa ya, kita harus juga perhatikan biaya kuliah ya, sesuai dengan kapasitas kita. Dan ini sebenarnya sangat bagus juga karena untuk faktor biaya apa ya kayak biaya kuliah itu kita bisa usahakan melalui program misalnya bidik misi. Artinya bahwa apa ya, ini sebenarnya bukan tidak bisa juga disepelekan bahwa biaya kuliah itu karena mungkin kita bisa baik dalam semester 1, semester 2, mungkin semester 3 atau seterusnya itu tidak bisa karena banyak pengalaman dari teman-teman kami itu apa ya, mungkin semester 1, semester 4 tidak bisa, tapi pada semester selanjutnya tidak bisa. Makanya faktor ini juga tidak bisa disepelekan. Kemudian terakhir mungkin ya pilih jurusan yang kurang potensial, ataukah kami juga dapat bacaan kemarin itu untuk pemilihan universitas itu apa ya, menurut pengalaman kami ini kalau di Makassar misal inilah ini kita tidak apa ya, saya tidak bisa membuktikan, tapi ketika misalnya di Sulawesi Selatan itu ada 2 kampus yang apa ya kayak keketatannya itu lumayan tinggi lah, antara Universitas Negeri Makassar dengan UNHAS. Jadi kemarin itu ada saran dari guru, misalnya kita sudah daftar UNHAS, jadi di UNM ini jangan daftar untuk pilihan kedua. Nah begitupun sebaliknya, karena kalau dari segi analisis kemudian pengalaman dari dengan senior, nah itu ya apa ya, ini juga faktor penunjang lah, karena ketika kita misalnya tidak tembak Universitas Hasanuddin, kemudian yang kedua di UNM, ketika kita tidak lolos di Universitas Hasanuddin jangan harap pilihan kedua. Mungkin itu juga apa ya, faktor yang bisa digarisbawahi lah, karena ini menurut analisa, kemudian menurut pengalaman-pengalaman, jadi bisa tidak diberikan landasan. Mungkin itu. Ya, terima kasih Kak Ilham, panjang lebar mulai dari jurusan, faktor kesukaan, faktor alumni. Ya, sedikit saya tambahkan ya teman-teman, informasi bahwa iya betul dari Kak Ilham. Jadi Kak Ilham itu salah satu yang bersyukur begitu. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa kita bersyukur lagi begitu di SMA 12 Bulukumba karena selain faktor guru, kita juga punya faktor alumni begitu yang hebat-hebat, berpotensi di kampus begitu, dan terbukti. Jadi Kak Ilham pun melanjutkan tren dari tadi disebutkan 2013 mungkin dari Kak Musfira sampai di mungkin sampai sekarang begitu terkait dengan alumni SMA 12 Bulukumba di Universitas Hasanuddin. Jadi itu sangat berpengaruh terkait dengan alumni. Untuk Kaskia sendiri begitu. Ini kan Kak Ilham faktor alumni begitu. Dia enak nih. Dia mungkin apa ya? Sudah punya mungkin 30% lah untuk masuk ke sini karena dia punya faktor alumni. Yang kedua, kan SMA 12 Bulukumba mewajibkan kita daftar satu orang itu satu jurusan. Jadi kita harus dibeda-bedakan begitu supaya kita tidak bersaing dengan teman sendiri. Nah, mungkin Kaskia yang mau surprise, bahkan alhamdulillah sudah punya junior ya di sana. Itu pun pasti berkat dari Kaskia. Dia yang membuka pintu. Nah, dia memberikan tren kepada adik-adik untuk daftar ya, yuk daftar gitu di kampus supaya potensi senior memang berpengaruh itu untuk potensi alumni di dalam kampus. Nah mungkin Kaskia yang mau surprise, mau membuka gerbang SMA 12 Bulukumba di luar itu gimana begitu? Apalagi ini kan di luar provinsi. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Karena mungkin untuk yang apa kita juga baru tahu sekarang, itu misalnya ada FK di sini juga di NTT. Jadi mungkin
caranya gimana ya supaya kayak kedepannya tuh mungkin dari Kak Ilham ada lagi bawahnya lagi statistik dan sebagainya. Jadi selain daripada maksudnya faktor ya alumni berpengaruh, tapi maksudnya kita juga sadar sebagai seorang mahasiswa kita perhatikan nilai kita juga di kampus bagaimana supaya teman-teman ataupun adik-adik kita yang berada di bawah yang mau masuk juga ikut jurusan kita tuh juga lebih ini apalagi namanya bisa masuk. Itu mungkin salah satunya. Sama selain daripada itu karena kebetulan juga ada yang mendaftar di angkatan bawahnya lagi yang kebetulan lulus ini. Jadi mungkin itu salah satu faktornya tuh dari segi pendaftarannya tuh apakah pakai kayak beasiswa, ikut kayak seperti saya yang kuliah, ikut tergabung atau tidak. Karena nanti tuh ada lagi kuota-kuotanya gitu berapa yang keterima untuk kuota bidik misi ini. Jadi itu juga sebenarnya berpengaruh dari segi nanti kita mau pas mendaftar itu apakah kuliahnya tuh kita pakai beasiswa atau tidak, karena ada kuota-kuota tersendiri untuk beasiswa yang boleh lulus ataupun masuk di sini gitu. Jadi selain daripada tadi nilai kita juga sebagai mahasiswa kita perbaiki ataupun pertahankan, kita perhatikan juga dari segi pendaftarannya apakah kita beasiswa atau tidak, menggunakannya atau tidak, karena itu juga berpengaruh karena ada kuota-kuota tersendiri untuk yang pakai beasiswa dan di luar beasiswa. Mungkin itu Kak. Iya, ya. Terima kasih Kak Ski. Jadi ternyata punya kuota lagi begitu beasiswa ataupun non beasiswa ya untuk daftar. Ya terkait pemilihan jurusan udah ya. Masih ada tidak ya yang kurang gitu teman-teman sebelum karena jurusan ini mungkin kita akan bahas di akhir begitu setelah jurusan selesai kita lanjut ke menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, silahkan yang punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar terkait dengan tips and trik persiapan SNBP. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, masih ada yang ingin ditambahkan pemilihan jurusan yang mau surprise atau apa? Kak Ilham atau Kak Askia, silahkan. Ya. Sembari saya baca. Saya ini kayak Iya, ya. ya mungkin yang paling penting juga ini misalnya ini juga merupakan pengalaman ya dari kami. Iya. Alhamdulillah kemarin itu kalau tidak salah yang lolos SNPTN itu dari sekolah kami itu adalah ada 7, tapi ya kalau tidak salah ya, kalau tidak salah kemudian ada salah satu di antara kami yang tidak ambil SNPTN yang dia pilih. Misalnya kemarin ada di peternakan, kemudian beliau ini tidak ambil. Maka dalam kurun kalau kami tidak salah itu 5 tahun terakhir ini, itu tidak ada alumni dari sekolah kami yang lolos di Universitas Hasanuddin. Mungkin ini merupakan juga pertimbangan dari kebijakan dari Universitas Hasanuddin sendiri bahwa misalnya ada orang yang diberi kesempatan jalur bebas tes masuk perguruan tinggi kemudian tidak diambil atau merupakan mungkin dikasih hukuman, mungkin begitu. Maka ini juga mungkin bisa dicatat dengan baik-baik bahwa misalnya kita buka histori sejarah mungkin misal ada teman-teman kita atau senior yang kemarin itu tidak ambil, maka dalam kurun 5 tahun terakhir itu misalkan jangan ambil di situ juga, jangan tinggal di situ juga, karena itu akan berakhir dengan sia-sia. Mungkin itu juga ya mungkin pengalaman dari kami, itu juga mungkin bisa jadikan dasar. Mungkin begitu saya. Terima kasih Ilham. Jadi betul ya teman-teman atau adik-adik ingin daftar, diusahain ketika daftar ya jurusannya itu harus betul, itu yang didaftar itu yang harus diambil begitu, karena ini sangat berpengaruh kepada adik-adiknya kita yang mau daftar di jurusan tersebut namun kuotanya sudah tidak ada sampai 5 tahun berikutnya begitu. Itu sangat-sangat disayangkan. Kemudian tadi ada, harus diberikan punishment kepada orang tersebut ataupun mungkin keluarganya yang bersekolah begitu, supaya betul-betul ketat begitu pemilihan jurusan dan efektifnya sekolah kita daftar di kampus-kampus di Indonesia. Mungkin Kaskia ada tambahan sebelum saya bacakan pertanyaan. Mungkin sedikit tambahan Kak, karena kebetulan yang pas angkatan bawah saya mungkin dari angkatan Elvina Wahde dan teman-temannya itu kan ada berbagai jurusan ya, sampai di bawahnya lagi udah ada sampai kayak dokter hewan, ada sampai ke Bali, ke ini.
Jadi yang paling penting tuh juga sebenarnya dalam kayak pemilihan jurusannya itu, selain daripada tadi kita maunya apa, jadi kita lihat kayak gimana ya, maksudnya jangan kayak takut untuk jangan takut untuk apa ya, kayak mengambil di luar tuh, bisa saja kayak rezeki kita di situ. Nah, sama tadi menyambung dari Kailam Halis. Nah, kalau kita mau mendaftar di luar itu benar-benar dari diri kita tanamkan, oh kalau saya lulus saya benar-benar harus bisa di situ. Jadi mungkin itu dari saya Kak, jangan takut untuk ngambil jurusan atau dimanapun itu, yang jelas kamu yakin terlebih dahulu untuk diri kamu sendiri. Ya, mungkin terima kasih Kak Askia ya. Sedikit menyinggung, jadi mungkin ya tahun lalu ya betul kita patut berbangga sebagai senior karena banyak juniornya kita yang sudah mulai survive begitu, ingin menantang dirinya keluar provinsi atau keluar pulau, karena ini betul-betul jarang begitu dilakukan oleh siswa SMA 12 Bulukumba. Mungkin teman-teman atau adik-adik yang ingin daftar tahun ini silahkan cari-cari jurusan mungkin yang potensinya untuk lolos itu ada begitu di mana di luar pulau. Jadi silahkan cari cari tahu banyak terkait dengan jurusan-jurusan gitu ya. Ya, kalau sudah tidak ada, jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk silahkan disematkan atau ditambahkan komentarnya jika ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita tadi. Mungkin ada pertanyaan tadi dari Kak Hairul. Pertanyaannya terkait dengan mungkin di awal begitu, dia bertanya terkait dengan sertifikat. Mungkin Kak Askia bisa jawab. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai siswa agar lebih produktif lagi di sekolah terkait dengan kegiatan atau apa, ada enggak dari mungkin manajemen waktu, antara kan kita baiknya diwajibkan begitu untuk masuk organisasi itu kita harus wajib ikut organisasi. Nah, kita pun harus wajib juga ikut akademik begitu, jadi harus sinkron begitu antara dengan organisasi. Nah, mungkin Kak Askia punya tips untuk lebih produktif lagi terkait dengan menjalani kedua ini. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau dari saya sendiri pribadi, saya rasa diri saya juga masih kurang produktif. Tapi kalau misalnya dari SMA dulu pas jadi siswa, kan juga tergabung dalam organisasi dan juga mungkin kegiatan akademik lainnya. Nah, kebetulan ada pesan dari guru tuh yang selalu diingat adalah utamakan akademik dibanding daripada organisasimu. Jadi selain daripada kita harus bisa di akademik, ya maksudnya kayak apa, walaupun kita tergabung dalam organisasi, akademiklah yang paling diutamakan. Nah, menurut saya juga keduanya ini harus seimbang gitu. Kenapa antara akademik dan non-akademiknya. Jadi bagaimana cara kita produktif sebagai siswa. Jadi kita bosan kan kalau misalnya mungkin setiap hari itu kita belajar dan belajar. Nah, dengan adanya organisasi atau non-akademik itu akan lebih mengarahkan kita ke arah yang lebih produktif. Karena buktinya saja mungkin di organisasi ini kita masih mengira ngapain masuk organisasi di SMA, nggak akan kepake di masa depan, nggak akan gini gitu. Tapi ternyata pada saat kita menjadi mahasiswa itu benar-benar terbukti, oh ternyata itu sangat bermanfaat, seperti kayak melatih kita berbicara ataupun mungkin memimpin apa dan sebagainya. Itulah soft skill di masa lalu yang kita benar-benar praktekkan di masa depan. Jadi bagaimana cara kita produktif sebagai siswa? Yang pertama, utamakan akademik kamu sebagai seorang siswa atau pelajar. Yang kedua, ambillah ataupun belajar di dalam organisasi tersebut. Tapi jangan masuk di organisasi tersebut hanya untuk numpang nama saja, tapi pelajari soft skill yang ada di dalam situ. Karena dengan keduanya ini saling balance atau seimbang, maka di masa depan pasti ini akan berguna di kamu. Jadi mungkin itu saja Kak dari saya. Ya, terima kasih Kak Askia. Jangan numpang nama di sebuah organisasi, kita harus punya tempat kebermanfaatan juga. Jadi mungkin teman-teman perlu saya jelaskan juga sedikit untuk narasumber ini. Ya betul begitu. Kak Askia ini, mohon maaf dikoreksi kalau salah ya Dek. Jadi Kak Askia ini untuk organisasinya di PMR mungkin sekretaris PMR, kemudian di OSIS juga sekretaris OSIS begitu. Jadi dia betul-betul aktif di organisasi dan juga aktif di akademik begitu untuk nilainya. Nah, itu tadi ya. Untuk Kak Ilham Halis,
Kak Ilham Ali sendiri wakil ketua OSIS, kemudian dia juga wakil pradana ya di Pramuka. Jadi itu sangat-sangat luar biasa. Nah mungkin kalau Kak Ilham Ali ada nggak ya tips manajemen waktu di rumah dengan di sekolah atau manajemen waktu untuk aktif begitu atau produktif terkait dengan pertanyaannya Kak Hairul. Mungkin silahkan. Iya. Mungkin apa ya, yang bisa golongkan itu menjadi dua. Ada faktor pengawas dengan ada mungkin faktor apa ya, penyelenggara. Nah, di mana penyelenggara ini kita sendiri. Nah, kemudian siapa yang wajib kita gandeng atau misalnya kita bersama-sama dalam memanfaatkan waktu itu merupakan lingkungan kita, teman-teman kita. Nah, misalnya kemarin ya kami juga bersyukur karena kami masuk di salah satu apa ya semacam ekstrakurikuler MSI ya, yang tidak salah Matematik Student Club. Nah, itu yang kita selalu di maksudnya teman-teman yang memang otak itu hanya belajar. Nah, jadi mungkin dari faktor pertemanan ini, lingkungan ini, nah, kita juga timbul rasa efektivitas dalam pembelajaran. Kemudian salah juga sih mungkin kami sendiri karena kemarin itu memang kami dalam proses belajar, misalnya ya belajar pada saat sekolah kemarin itu kami hanya memanfaatkan waktu di sekolah saja. Nah, misal kami ke sekolah pagi, itu mungkin kami pulangnya sore karena kalinya mungkin ada beberapa hari misalnya Selasa atau Rabu itu memang wajib untuk organisasi, misalnya itulah misalnya. Kemudian selebihnya itu setiap pulang sekolah kami belajar matematika, persiapan dan segala macam. Mungkin ya faktor teman dan lingkungan. Kemudian yang kedua kami tadi bilang selain dari faktor penyelenggara itu ada faktor pengawas. Nah, ini mungkin faktor pengawas ini yang juga yang paling sangat-sangat wajib lah ada karena dalam manusia itu memang bentar kita giat ya, semangat, kemudian jalan-jalan kita tidak pernah istiqomah lah dalam semangat itu. Nah, makanya faktor pengawas ini itu mungkin saat diperlukan seperti kemarin kami ada guru kami mungkin kami juga sebutkan namanya Pak Supriyasmin. Nah, itu memang sosok pengawas yang kalau tidak, kenapa kok begitu? Kayak wow gitu ya. Nah, makanya mungkin kayak saya tadi pernah tadi bilang bahwa ketika kita mau melangkah melangkah ke tempat yang berbeda, mungkin ada harus wajib orang yang pernah yang menilai kita. Orang yang menilai ini mungkin itu salah satunya adalah guru yang paling penting karena dia mempunyai pengalaman, kemudian mempunyai pengetahuan yang lebih yang lebih daripada kita. Makanya ini yang sangat penting. Makanya itu yang orang tadi faktor pengawas dengan faktor eksekutif atau penyelenggara. Mungkin itu saya kembali ke Yayat. Ya, terima kasih Ilham Halis. Lagi-lagi mungkin Pak Supriyasmin, terima kasih juga ya telah mengawal sampai detik ini, sampai kami begini begitu. Semoga bernilai ibadah di dunia sampai akhir begitu. Terima kasih Pak Supriyasmin. Mungkin kita sudah sampai di akhir sesi, sudah panjang, kita sudah 1 jam ngobrol-ngobrol santai terkait dengan kegiatan ini. Terakhir sebelum ditutup, mungkin kedua narasumber kita akan memberikan nasihat atau saran ataupun quotes untuk adik-adik. Mungkin Kak Askia silahkan saran untuk adik-adik yang ingin daftar. Silahkan. Mungkin untuk quote-nya ini mungkin secara umum sambil perumpamaan, yaitu kayak hidup ini kita ibaratkan seperti kertas dan pena. Kertas ini adalah benda yang yang sering kita gunakan sehari-hari, jadi kita ibaratkanlah kertas ini dengan rules ataupun apa yang ingin kita capai di masa depannya. Nah, untuk mencoret kertas tersebut kita butuh pena. Pena ini tinta apa yang perlu kita isikan?
Yang pertama itu usaha, yang kedua adalah percaya, yang ketiga adalah doa. Dan satu yang saya ingat guru saya tuh selalu bilang adalah kejujuran. Jadi istilah tinta atau pena tersebut untuk kamu torehkan di kertas itu dengan baik, karena dengan ketiga dan keempat hal itu, insya Allah apa yang bisa kamu capai, apa yang kamu inginkan, Allah akan bantu dan kamu akan bisa mewujudkannya di masa depan. Mungkin dari saya, Kak. Tangan untuk Kaski luar biasa. Saya luar biasa ini. Iya, teman-teman yang mau daftar atau yang sekarang nonton, isi pinanya teman-teman dengan usaha, percaya, doa, dan kejujuran. Itu dari Kaskia. Selanjutnya Kak Ilham Halis, mungkin saran, quotes atau apa untuk adik-adik. Ya. Mungkin ini hal yang apa ya, yang saya tidak percapkan. Tapi apa yang selalu saya pegang itu apa ya, selalu pada dari filosofi dari Kendall ini, dari apa ya, mungkin yang kita lihat pada saat di sekolah itu kita diperlihatkan filosofi Kendall yang artinya bahwa dari beberapa lilin ini ya, mungkin ada satu lilin yang harus kita pertahankan. Apa itu? Itulah harapan. Melalui dari harapan ini, lilin harapan ini yang kita harus jaga, tidak boleh pernah padam. Karena ketika harapan ini padam, mungkin semuanya akan sirna. Tapi ketika kita jaga lilin ini, kemungkinan besar dari keempat atau beberapa lilin yang tadi yang sudah mati, itu kita bisa hidupkan dari lilin ini. Mungkin itu dari saya, mungkin terima kasih Kak Skia, Kak Ilham Halis. Kak Ilham Halis ini mengambil filosofi Kendall lagi ya teman-teman. Terima kasih. Wow, terngiang-ngiang masa SMA dan sangat menunjukkan nama kelas kita begitu di kelas itu sangat luar biasa ya Mas. Terima kasih Kak untuk hari ini, waktunya, kesempatannya yang semoga bernilai ibadah dan manfaat untuk adik-adik ke depan. Sebelum akhiri, mungkin sedikit saya simpulkan dari teman-teman tips dan triknya untuk persiapan pertama untuk akademik, siapkan akademik dari dalam halis. Kemudian yang kedua faktor sertifikat atau faktor non akademik begitu, silahkan disiapkan juga faktor non akademiknya. Yang ketiga faktor lingkungan oleh dari keluarga, maupun faktor yang paling banyak tadi adalah faktor pengawas atau guru dari Kak Ilham Halis. Mungkin sekian untuk hari ini. Silahkan menunggu lagi untuk kegiatan kami berusaha untuk mengembalikan terkait dengan bagaimana kami sebagai Kendall begitu, terkait dengan harapan-harapan seperti yang disampaikan Kak Ilham Halis. Terima kasih Kak Ilham Halis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama. Selalu salam semangat dan aku. Ya, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih Kak Ilham, teman-teman kakak-kakak Kendall, sehat selalu, ditunggu kegiatan-kegiatannya. Kenapa? Siap. Oke. Terima kasih.